Selamat datang di channel Gen Sukses Media. Video ini berisi rangkuman materi mata pelajaran IPA bab 5 tentang zat aditif dan zat adiktif untuk siswa kelas 8 semester 1. Materi yang akan dibahas pada video kali ini antara lain sebagai berikut. Pertama, mengenai definisi zat aditif. Kedua, jenis-jenis zat aditif. Ketiga, bahaya zat aditif bagi kesehatan. Keempat, definisi zat adiktif. Kelima, jenis-jenis zat adiktif. Keenam, dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Dan terakhir, mengenai upaya pencegahan dari bahaya narkoba. Kita mulai dari rangkuman pertama. Definisi zat aditif. Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Penambahan zat aditif bertujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Selain itu, penambahan zat aditif juga dapat meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman seperti penambahan protein, mineral, maupun vitamin. Jenis-jenis zat aditif. Berdasarkan fungsinya, zat aditif pada makanan maupun minuman dapat dikelompokkan menjadi pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pengental, pengemulsi, dan pemberi aroma. Berdasarkan asalnya, zat aditif pada makanan ataupun minuman dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami adalah zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup, misalnya dari hewan ataupun tanaman. Sedangkan zat aditif buatan adalah zat aditif yang diperoleh melalui proses reaksi kimia yang bahan baku pembuatannya berasal dari bahan-bahan kimia. Berikut ini adalah contoh jenis-jenis zat aditif baik alami maupun buatan yang dapat kalian perhatikan pada tabel keterangan berikut gen. Masuk sedikit pada materi mengenal jenis zat aditif. Terdapat beberapa jenis zat aditif yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Pewarna adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar lebih menarik. Kedua, pemanis. Pemanis merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman tersebut. Ketiga, mengenai pengawet. Pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman tersebut. Kemudian keempat adalah penyedap. Penyedap makanan adalah bahan tambahan makanan yang dapat digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan tertentu. Kelima, mengenai pemberi aroma. Pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman. Penambahan zat pemberi aroma dapat menyebabkan makanan atau minuman memiliki daya tarik tersendiri untuk dinikmati. Keenam, pengental. Pengental merupakan bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Terakhir ada pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Kita masuk pada materi mengenai bahaya zat aditif bagi kesehatan. Penggunaan zat aditif berupa bahan pengawet, penyedap, pemanis maupun suplemen pada makanan saat sekarang ini tidak dapat dihindari untuk menjamin persediaan dan peningkatan mutu makanan. Namun sangat sedikit orang yang tahu, sadar, dan peduli terhadap dampak negatifnya. Penggunaan zat aditif pada makanan yang tidak bijaksana dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, misalnya keracunan, kerusakan saraf, ginjal, hati, cacat kelahiran, gangguan gastroenteritis, kejang-kejang, anomalia kaki, kelainan pertumbuhan, kemandulan, bahkan kematian. Penggunaan zat aditif buatan yang terlalu banyak juga bisa berbahaya bagi tubuh. Berikut adalah dampak zat aditif buatan yang berbahaya bagi kesehatan kita.
Mengenai pemanis buatan dapat menyebabkan yaitu diabetes, obesitas, dan kanker. Kemudian akibat pewarna buatan yang berlebih dapat menyebabkan asma dan tumor. Adapun pengawet buatan dapat menyebabkan alergi dan tukak lambung. Dan terakhir mengenai penyedap rasa buatan dapat menyebabkan pusing dan mual. Masuk pada materi definisi zat adiktif. Banyak orang masih keliru membedakan pengertian, penggunaan, dan manfaat dari zat aditif dan zat adiktif ini. Keduanya dinilai sama karena memiliki nama yang hampir serupa. Padahal kedua zat ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Tadi kita mengenal tentang apa itu zat aditif beserta jenisnya dan manfaatnya. Adapun sekarang kita akan mengenal tentang zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau ingin menggunakan secara terus-menerus. Kecanduan atau ketagihan adalah kondisi fisik atau non-fisik yang tidak normal jika seseorang tidak mengkonsumsi zat adiktif tertentu. Zat adiktif digunakan dalam dunia kesehatan untuk beberapa kebutuhan. Namun, penyalahgunaan zat adiktif kerap terjadi dan sulit dimusnahkan. Salah satu penyalahgunaan zat adiktif adalah pembuatan narkotika, baik sintetis maupun semi-sintetis. Kita masuk ke materi jenis-jenis zat adiktif. Pertama, narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan, yaitu narkotika golongan pertama, narkotika golongan kedua, dan narkotika golongan ketiga. Berikut ini adalah pembagian golongan narkotika gen. Narkotika golongan pertama sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika ini tidak digunakan dalam pengobatan. Narkotika golongan kedua ini berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Ada narkotika golongan ketiga, berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan. Lanjut pada jenis zat adiktif berikutnya, yaitu yang kedua, ada yang namanya psikotropika. Zat lain yang juga berbahaya adalah psikotropika. Zat psikotropika merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya, orang yang sulit tidur, bila meminum obat tidur golongan psikotropika dapat menyebabkan tidur nyenyak. Oleh sebab itu, pengguna psikotropika harus sesuai dengan resep dokter. Psikotropika dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Berikut ini adalah pembagian dari golongan psikotropika ini. Psikotropika golongan pertama berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Psikotropika golongan kedua berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Psikotropika golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Psikotropika golongan keempat berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat. Lanjut pada zat psikoaktif lainnya. Selain narkotika dan psikotropika, terdapat zat atau obat lain yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar dan dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan. Beberapa contoh zat psikoaktif selain narkotika dan psikotropika misalnya adalah alkohol, nikotin, dan kafein. Kita lanjut pada materi dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan.
Banyak sekali dampak buruk yang disebabkan oleh penggunaan zat adiktif terhadap kesehatan jika dilakukan atau dikonsumsi tidak di bawah ketentuan oleh pihak kesehatan atau dokter. Dampak penggunaan narkotika. Penggunaan dalam jangka pendek dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman, diikuti perasaan seperti mimpi dan mengantuk. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan, meninggal karena overdosis, menyebabkan sembelit, gangguan siklus menstruasi, dan impotensi. Jika dalam penggunaannya menggunakan jarum suntik yang tidak steril, maka dapat tertular berbagai jenis penyakit berbahaya seperti hepatitis dan HIV/AIDS. Kedua, dampak penggunaan psikotropika. Penggunaan dalam jangka pendek dapat menyebabkan terjaga atau tidak tidur, rasa riang, perasaan melambung, rasa nyaman, dan meningkat keakraban. Namun setelah itu akan timbul rasa tidak enak, murung, nafsu makan hilang, berkeringat, rasa haus, badan bergemetar, jantung berdebar, dan tekanan darah meningkat. Dalam jangka panjang dapat menyebabkan kurang gizi, anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa, dan pembuluh darah di otak dapat pecah sehingga mengalami stroke atau gagal jantung yang bisa mengakibatkan kematian. Ketiga, dampak penggunaan zat psikoaktif lainnya. Alkohol yang masuk ke dalam tubuh akan masuk ke dalam pembuluh darah, menuju otak dan menekan kerja otak. Akibat jangka pendek dari mengkonsumsi alkohol itu adalah mabuk, jalan sempoyongan, menyebabkan keinginan untuk merusak, dan dapat menyebabkan kecelakaan akibat mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk. Dalam jangka panjang, alkohol dapat merusak hati, merusak kelenjar getah lambung, kerusakan sistem saraf, menyebabkan gangguan jantung, dan meningkatkan risiko kanker. Selain alkohol, terdapat rokok yang mengandung sekitar 4.000 senyawa, termasuk tar dan karbon monoksida, yang tentu berbahaya bagi tubuh. Senyawa-senyawa ini dapat menyebabkan kanker paru, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan impotensi. Lanjut pada materi terakhir, yaitu mengenai upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga diri dari bahaya narkoba adalah sebagai berikut. Pertama, mengenal dan menilai diri sendiri. Kedua, meningkatkan harga diri. Ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Keempat, terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan. Kelima, memilih pergaulan yang baik dan terampil menolak tawaran narkoba. Keenam, terampil sebagai agen pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ketujuh, menerapkan pola hidup sehat. Kedelapan, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan. 9. Melakukan kegiatan yang positif. Dan ke-10, membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman maupun keluarga. Demikian rangkuman materi mata pelajaran IPA bab 5 tentang zat aditif dan zat adiktif untuk siswa kelas 8 semester 1. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan pemberitahuan saat Gen Sukses mengupload video baru nantinya. Terima kasih.